Halo semua, berjumpa dengan saya Muhammad Azmi. Dalam video kali ini saya akan memberikan preview tentang proyek terbaru saya yang berjudul tentang video tutorial membuat website portal berita menggunakan kode editor, Bootstrap, dan InnoTH. Nah, seperti yang sedang Anda lihat kali ini merupakan tampilan akhir dari proyek yang akan kita buat. Jadi di project kali ini saya akan menggunakan kode editor sebagai framework dalam pembuatan projectnya yang menggunakan versi 3.1, kemudian disupport atau didukung dengan urusan penampilan oleh Bootstrap, baik itu di bagian backend atau di bagian frontend. Nantinya di bagian backend saya akan menggunakan AnimLTE. Kemudian untuk urusan login atau register, saya akan menggunakan library dari InnoTH yang dibuat oleh Bad Admins. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan dari halaman home terlebih dahulu. Di sini adalah bagian navigasi bar. Dia mencakup judul dari project atau dari website kita, kemudian menu home, menu arsip berita, kemudian kolom pencarian berita, kemudian menu login. Di sini kita akan menggunakan dua data, dua kolom, yaitu username dan password. Nanti saya akan juga jelaskan pada bagian register. Kita masuk dulu kepada bagian home. Nah, di sini pada bagian home terdiri dari dua kolom. Yang pertama, apabila Anda lihat di sini merupakan bagian yang akan selalu berubah-ubah tergantung dari halamannya. Sedangkan di pada bagian sebelah kanan, yaitu sidebar sebelah kanan, dia akan tetap seperti ini saja. Walaupun nanti bagian sebelah kiri ataupun ketika kita membuka suatu halaman kayak arsip berita atau detail berita, dia tidak akan berubah. Hanya saja contoh di berita terbaru, nanti apabila ada berita terbaru dia akan berubah datanya. Kemudian kita masih di bagian sebelah kiri. Di sini merupakan foto yang akan selalu berganti-ganti menyesuaikan data yang telah tersimpan di database, yaitu saya biasa sebutkan menjadi slider. Namun untuk pada portal berita ini biasa disebut sebagai featured post, yaitu postingan atau berita yang sedang hangat-hangatnya. Nanti kita bisa merubah, kemudian menambahkan ataupun menghapus datanya. Oke, lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu berita terbaru. Di sini berita terbaru kita akan mendapatkan atau melihat ada foto dari berita itu sendiri, kemudian kategorinya, siapa penulis berita itu, dan kapan berita itu dipublish. Kemudian juga ada judul dari berita, kemudian caption atau potongan dari berita yang sedang ditampilkan. Itu kita bisa atur seberapa banyak teks ini akan ditampilkan menggunakan dari helper dari kode editor. Nah, di sini kita akan melakukan pengulangan sebanyak 4 data yang akan ditampilkan, 1, 2, 3, 4. Nanti juga bisa diubah batas data yang akan ditampilkan tergantung keinginan Anda. Di sini adalah pada bagian footer atau bagian kakinya dari website kita, untuk meliputi alamat, kontak, dan sebagainya, itu bisa diubah sendiri. Di bagian sebelah kanan merupakan sidebar yang seperti sudah saya jelaskan dari awal, yaitu dia akan tidak akan berubah walaupun halaman ini berubah-ubah. Kita akan lihat pada bagian sebelah kanan, yaitu file asal, itu merupakan tombol sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian berita terbaru ini sama saja dengan sisi sebelah kiri, namun perbedaannya terletak di kalau berita terbaru sebelah kanan dia hanya menampilkan judul dari berita itu sendiri. Kemudian komentar terbaru, itu komentar-komentar yang baru dikirimkan oleh user yang terregistrasi di website kita, dan tentunya sudah diverifikasi oleh admin terlebih dahulu. Seperti kita lihat bahwa di sini ada Yami, merupakan isi dari komentar itu, kemudian dikirimkan oleh siapa, kemudian pada artikel apa, dan kapan dia memberikan komentar. Kemudian di bagian bawah merupakan kategori yang dimana kita akan mengelompokkan berita-berita yang ada berdasarkan kategori yang telah kita buat. Contoh di sini budaya, ekonomi, olahraga, politik, teknologi. Jadi ketika seseorang itu mengklik budaya, maka dia akan menampilkan
berita-berita yang termasuk dalam kategori budaya, seperti juga ekonomi, olahraga, politik, dan teknologi. Nanti juga bisa ditambahkan lagi ataupun dirubah dan dihapus. Kita coba masuk kepada suatu detail berita. Bisa kita buka dari bagian slider yang nantinya dia akan langsung masuk ke berita yang telah disimpan ataupun dari berita terbaru. Contoh, apabila kita mengklik dari slider ini atau fitur pause ini, kita klik, maka dia akan masuk kepada halaman detail dari berita itu sendiri. Contoh, kita lihat pada URL-nya, itu merupakan localhost, CI berita, read, modis lorem ipsum. Untuk sedikit informasi bahwa CI berita merupakan nama project kita, kemudian berita ini merupakan controller, read ini merupakan function, dan ini adalah nama judul dari berita itu sendiri. Kita juga dapat melihat pada bagian detail dari berita ini bahwa ada tambahan di pada bagian atas ini, yaitu di bawah navigasi bar. Ini biasa disebut sebagai breadcrumb, yaitu sebagai penentu atau pemberitahu lokasi kita itu sedang di mana. Contoh di sini kita bisa lihat adalah home berita modis lorem ipsum, itu kita sedang membaca berita modis lorem ipsum. Kemudian pada detail berita kita juga lihat bahwa ada sini judulnya, fotonya, kemudian kategori, penulisnya siapa, dan waktunya kapan itu di posting atau dibuat. Kemudian isi dari berita itu sendiri, kemudian komentar, siapa saja memberikan komentar yang telah diverifikasi juga tentunya, dari nama, isi komentarnya, dan kapan komentar itu diberikan. Kemudian ada bagian tulis komentar Anda. Nah, tuliskan komentar Anda ini hanya diberikan atau ditampilkan kolomnya bagi user yang telah teregistrasi pada website kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Masih di bagian sebelah kiri itu ada berita lainnya. Berita lainnya ini merupakan berita yang ditampilkan secara acak. Jadi apabila kita refresh nanti dia akan berubah juga, jadi bukan hanya ini yang kita tampilkan, nanti dia selalu berubah-ubah. Dan juga dibatasi sebanyak 4 berita saja. Pada bagian sebelah kanan tidak ada perubahan, sama seperti halaman home tadi, dia tidak akan berubah. Oke, kita coba untuk masuk ke register. Sebelum kita mencoba bagian lainnya, nah di sini sudah saya siapkan field untuk register seperti nama, email, username, password, dan konfirmasi password. Contoh, apabila kita mengisikan nama untuk membuat akun baru, misalkan Robert Pires, misalkan emailnya pires@gmail.com, username-nya Pires, passwordnya 123456789, konfirmasi password sama seperti tadi 1-9. Nanti kita akan belajar juga bagaimana membuat form register, proses dari register login menggunakan IONOTH. Jadi kita nggak terlalu repot-repot lagi untuk mengurusi bagian register loginnya, karena sudah disediakan oleh IONOTH, tinggal kita integrasikan dengan kode igniter. Apabila sudah, kita akan tombol submit, maka dia akan melakukan proses aktivasi, mengirimkan pemberitahuan bahwa kita telah berhasil melakukan registrasi. Namun apabila ada field yang kosong atau bagian yang tidak benar, contoh kita hapus konfirmasi password, kita submit, kita akan menampilkan error, password baru dan konfirmasi harus sama, konfirmasi password mohon diisi. Nah, jadi kita harus mengisikan bahwa di sini konfirmasi password 1-9 tadi, dan juga kita isikan emailnya karena belum diisi, misalkan pires@gmail.com. Oke, kita klik tombol submit. Nah, registrasi akun Anda berhasil. Sekarang Anda telah dapat login. Kita save dulu. Jadi kita bisa langsung login menggunakan akun yang telah dibuat tadi, Pires, passwordnya 1-9, dan kemudian kita klik login. Login berhasil. Nah, setelah login, kita baru bisa memberikan komentar pada suatu artikel atau suatu berita. Contoh, ketika kita mengklik berhasil membuat berita via CI, kita buka, kemudian kita coba untuk memberikan komentar. Di sini terlihat bahwa ada kolom komentar yang baru tampil setelah kita login. Contoh, kita misalkan untuk memberikan komentar, misalkan testing saja. Nah, kemudian kita isi captcha-nya. Nah, captcha ini merupakan library yang disediakan oleh library helper dari code igniter, yang nantinya dia akan menampilkan captcha
yang berubah-ubah setiap halaman itu diakses. Contoh apabila kita refresh nih, di sini kan 5FFIT, nanti coba kita refresh, maka dia akan menampilkan captcha yang lain, dan juga ditampilkan dengan batasan ada 5 huruf. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mengurusi captcha ini, meliputi dari warna font, kemudian background, jumlah huruf yang ditampilkan, dan lain sebagainya. Kita contoh untuk memberikan komentar, misalkan testing saja. Kita akan memberikan komentar KD CJ3 dan klik tombol submit. Komentar Anda berhasil terkirim dan akan diverifikasi admin terlebih dahulu. Jadi admin akan melihat pada admin panelnya pada bagian backend. Apabila ada komentar, maka dia akan melakukan verifikasi apakah komentar itu layak untuk ditampilkan atau tidak. Apabila tidak, maka akan dihapus. Apabila layak, maka dia akan tampil di artikel atau berita yang dikomentarin tadi. Kita coba masuk kepada bagian arsip berita. Nah, arsip berita ini merupakan halaman yang menampilkan seluruh berita yang nantinya juga akan diberikan pagination atau di halaman di pembatasan datanya. Di sini sudah saya siapkan juga. Jadi dibatasi sebanyak 6 berita. Nanti bisa kita atur mau seberapa banyak berita yang dibatasin. Contoh apabila kita klik tombol 2, maka dia akan masuk ke halaman berikutnya yang memuat berita dari istilahnya dari ID ke-6 sampai ID ke-7 sampai seterusnya. Kita lihat bahwa telah tampil 4 data baru di halaman kedua. Apabila kita klik sebelumnya, maka dia akan kembali ke halaman home atau ke halaman awal. Oke, kemudian kita coba masuk kepada kategori. Apabila kita klik budaya, maka dia akan menampilkan kategori berita berdasarkan budaya. Kemudian kita coba lagi untuk ke kategori ekonomi, dia akan tampil berdasarkan kategori ekonomi. Begitu juga pada olahraga dan seterusnya. Kita coba untuk di pencarian berita, misalkan kita coba untuk sebenarnya di pencarian berita ini tidak terikat pada sebatas dari potongan berita, judul berita. Contoh misalnya kita ingin mencari ayo kita coba lagi, maka dia akan menampilkan berita sesuai dengan apa yang kita cari tadi. Ayo kita coba lagi. Sama juga apabila kita mengetikkan ayo, maka dia akan menampilkan seluruh berita yang memiliki judul berita ayo. Contoh di sini kita coba lagi sebagai again, coba cari berita yang Anda cari tidak ditemukan. Ini merupakan notifikasi bahwa berita yang kita sedang cari tidak ditemukan berdasarkan kata kunci again. Kita coba kembali home. Di sini kita lihat bahwa pada bagian untuk login tadi telah berubah menjadi logout, bukan register ataupun login tadi. Jadi ketika kita ingin logout, ya tinggal kita klik logout. Kemudian yang terakhir, di sini kita lihat bahwa karena menggunakan Bootstrap, maka tampilannya akan responsif. Contoh apabila kita minimize atau perkecil dari halaman browser, nah di sini merupakan tampilan dari untuk handphone atau smartphone. Jadi dia otomatis menyesuaikan tampilannya. Karena ini sudah menggunakan Bootstrap, jadi kita lebih enak untuk urusan desainnya. Apabila kita klik di navigasi bar, maka dia akan menampilkan tombol itu menu-menu yang seperti di halaman. Apabila kita resize kembali, kan dia otomatis berubah. Jadi sangat enak menggunakan Bootstrap ini, kita nggak perlu repot-repot lagi. Nah, kita ubah saja. Ini tampilan untuk tab. Juga ini kalau ini untuk tampilan untuk handphone atau smartphone. Apabila kita perbesar seperti awal, merupakan tampilan untuk PC atau laptop. Oke, di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana tampilan dari bagian backend dari project kita yang akan dibuat ini. Selanjutnya kita coba masuk ke halaman admin atau halaman backend dengan cara kita masuk ke URL browser localhost CI berita /admin /auth. Kemudian kita enter masuk ke halaman login. Untuk diketahui bahwa admin merupakan direktori atau folder
dan auth merupakan nama controller, dan login merupakan nama function. Kemudian kita kembali ke bagian login. Di sini telah saya siapkan dua elemen, yaitu username dan password. Kemudian remember me dan forgot a password atau lupa password. Jadi kita menggunakan fitur atau dari library yang telah disediakan oleh IANOTH. Jadi kita nanti juga akan belajar bagaimana integrasi antara IANOTH dan codec meter. Untuk saat ini untuk preview saya akan tampilkan berdasarkan ID atau username azmi_jr. Kita klik login, masuk ke halaman dashboard, di mana sudah saya siapkan juga 6 informasi dari masing-masing tabel. Untuk kita lihat bahwa di sini ada angka-angka seperti 10, 21 dan selanjutnya. Itu merupakan total data yang ada di masing-masing tabel. Contoh di sini ada 10 data berita, kemudian 21 total komentar, 3 data featured, 2 komentar baru, 5 kategori, dan 9 data user. Kita lihat pertama-tama pada bagian berita, yaitu ada tambah berita dan data berita. Begitu juga di featured dan kategori. Hanya sedikit berbeda di komentar, yaitu data komentar baru dan data komentar. Kita masuk dulu ke berita. Di data berita, di sini telah terintegrasi juga pada data tables, di mana dia akan otomatis mengurutkan atau kita mengelompokkan berdasarkan keinginan kita. Contoh secara default saya atur sebagai nomor urut ini menjadi yang teratas. Apabila ingin diurutkan berdasarkan judul berita, tinggal diklik saja, maka dia akan otomatis berurutan. Apabila itu kategori, tinggal klik saja, nanti tinggal diatur sesuai keinginan Anda. Apabila kita ingin mencari data atau mencari berita, kita tinggal mengisikan di kolom search ini, misalkan coba, maka akan menampilkan seluruh berita berdasarkan judul atau kategori atau author atau upload yang memiliki kata coba. Apabila kita ingin menambah berita baru, tinggal kita klik tambah berita baru. Nah, di sini sudah saya siapkan juga form penambahan berita baru, yang dimana sudah terintegrasi juga dengan TinyMCA atau text editornya. Jadi kelebihan dari TinyMCA ini dibanding menggunakan text area biasa, kita dapat mengatur atau mengisikan teks di dalamnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti yang ada di Microsoft Office. Namun di sini saya sudah siapkan juga untuk penambahan gambar secara banyak yang nantinya bisa kita atur, karena sebagai foto utama hanya tersedia pada bagian gambar. Nantinya gambar yang akan ditampilkan itu menjadi gambar utama dari suatu berita yang ada. Di sini juga dia akan menampilkan preview gambar apabila kita memilih gambar atau contoh, dia akan menampilkan preview gambarnya. Kemudian pada bagian kategori ini kita akan mengambil data kategori ini berdasarkan di tabel kategori, jadi berdasarkan database yang ada. Kemudian pada bagian isi berita, itu yang telah terintegrasi dengan TinyMCA dan Ajax File Manager, kita coba untuk menambahkan di insert edit image. Dia akan menampilkan window baru. Kita klik browse di sini, dia akan menampilkan window baru lagi. Kita upload, choose file, kita pilih salah satu gambar, misalnya ini, kita upload, dia melakukan proses. Setelah dia hilang, selesai, kita close. Gambar terbaru ada paling bawah, kita klik select, dia akan menampilkan foto yang barusan kita upload. Jangan lupa untuk mengatur resolusinya atau dimensi pada bagian tab appearance. Kita ubah menjadi 500, kita tab insert, kita oke saja karena hanya pengaturan di alt atau deskripsi dari gambar, yaitu image description dan title. Kita insert, oke. Dia akan menampilkan gambar yang barusan kita upload. Apabila kita ingin menambahkannya, tinggal kita ikuti seperti cara awal tadi. Apabila kita ingin memperbesar atau full screen form pengisian berita, tinggal kita klik toggle full screen mode, dia akan menampilkan secara penuh atau secara besar. Kita kembali dengan cara mengklik ulang di toggle full screen mode. Kita coba lihat pada pengubahan data, pengubahan berita yang telah ada. Kita klik tombol edit,
Ya, kita lihat bahwa dia akan mengambil data atau mengambil berita berdasarkan ID yang telah dipilih sebelumnya. Sama, tidak ada perubahan yang berarti seperti tambah berita. Apabila kita ingin menghapus, tinggal kita klik hapus, maka dia akan menampilkan warning apakah Anda yakin. Apabila oke, maka dia akan menghapus. Kita cancelkan saja. Melalui fitur read sama saja seperti berita. Dia hanya berbeda di nomor urut yang nantinya kita masukkan secara manual. Berbeda dengan di berita, data berita, itu nomor ini dia tampilkan secara otomatis. Dia tidak akan mempengaruhi dalam penampilan datanya. Di fitur read nanti kita bisa mengatur apakah di word is orang ini menjadi nomor 1, atau coba buat ini menjadi nomor 1, nanti bisa diatur. Kemudian di kategori sama saja, tidak ada perbedaan. Kemudian di komentar. Nah, di sini komentar ada dua bagian, yaitu komentar baru dan data komentar. Komentar baru merupakan komentar yang belum diverifikasi atau statusnya masih pending. Nanti kita bisa menerima ataupun menolak dari komentar ini. Apabila kita yang menerima, tinggal kita klik icon centang ini, atau bila kita tidak menginginkannya, kita tinggal klik tombol tolak. Nantinya tombol tolak akan menghapus komentar ini dari database. Di sini telah disediakan bahwa ada kolom nama, isi komentar, beritanya pada berita apa, dan kapan tanggal dia mengupload atau mengirimkan komentar tersebut. Apabila kita lihat terlebih dahulu di data komentar, di sini ditampilkan seluruh data komentar yang telah diterima. Baik itu dari kolom nama, isi komentarnya apa, beritanya apa, kapan diupload, siapa yang verifikasinya, kemudian kapan komentar itu diverifikasi, jadi ketahuan semua. Apabila kita kembali ke komentar pending, kita coba untuk menerima di Henry. Ingat, Henry, testing komentar dari Henry. Kita centang, maka dia akan masuk ke data komentar yang telah diterima. Begitu juga dengan waktu verifikasinya kapan dan verifikatornya. Apabila kita ingin merubah data profil dari seorang user, karena saya berhubung sebagai login sebagai super admin, maka saya berhak untuk mengubah data-data user lain. Di sini terlihat bahwa data-data user lain kita akan bisa mengaturnya. Di sini data user dicampur antara super admin, admin dan user, ataupun dengan kategori user type lain. User ini merupakan ID user, tipe user group atau tipe user yang hanya bisa login untuk pada bagian front end, tidak termasuk di back end. Kemudian kita lihat bahwa pada sistem ini bahwa si user yang berstatus super admin, dia dapat menambahkan, mengubah, menghapus data user. Kemudian juga dia juga akan dapat menambah, ubah, hapus data grup untuk pengelompokan user type-nya. Contoh, apabila kita klik data grup, maka dia akan menampilkan beberapa data grup yang tentunya super admin ini yaitu merupakan tipe user utama yang sebagai super admin. Kita lihat pada bagian user tadi, kita coba tambah user. Nah, di sini telah disediakan juga form, itu nama, username, email, nomor HP, kemudian alamat. Tidak perlu diisi, ada beberapa elemen tidak perlu diisi. Kemudian tipe user, kita bisa lihat. Sebagai catatan, seorang yang bisa masuk ke halaman user ini hanya seorang user bertipe super admin. Ada password dan konfirmasi password. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari preview project membuat website portal berita menggunakan kode Igniter, Bootstrap, dan IONOTH. Terima kasih.